Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Mari kita belajar sama-sama dari YouTube kembali ke YouTube, dari ayam kembali ke ayam. Let's go. Oke lur, sebelum kita lari ke jadwal pakan atau manajemen pakan, kita harus punya stok ayam terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Misal di sini ayam KUP besar, kita beli tanggal berapa, bulan berapa. KUP kecil, lehor, jawa akal, lehor, babon, jago, semua didata. Ini lehor itu ayam boiler ya, ayam yang pelangi itu. Kalau di sini disebut lehor itu. Jadi kita data semuanya, kuantiti itu jumlahnya berapa, terus gugur. Di sini saya tidak tulis mati ya, karena mati itu terlalu sadis lah ya. Saya tulis gugur biar nanti kita nulis ada satu yang gugur itu ngerasa sakit hati banget gitu ya, kasihan. Jadi aku tulis gugur sebagai pahlawan itu. Nanti jumlahnya berapa, nanti dari semua total yang ayam yang kita miliki nanti itu ada datanya di sini. Mati berapa, jumlahnya berapa, datang berapa, dan seterusnya. Itu langkah awal untuk kita tahu stok ayam kita tuh ada berapa, jenisnya apa aja tuh. Lanjut, setelah kita udah punya stok ayam atau jumlah ayam yang kita miliki, kita baru lari ke data pakan harian. Jadi di sini saya tulis datanya tuh bulan Mei ya. Kebetulan bulan Mei saya belum beli pakan. Data item itu nama pakan yang akan kita beli, nama pakan apa aja, keperluan ayam apa aja di sini, terus harganya, terus kuantiti atau per kilo berapa, beli berapa kilo, total berapa, authority lain-lain ya, atau biaya lain-lain, pengeluaran lain-lain. Contoh tanggal 1 Mei 2023 beli dedak 3 kilo, harganya dedak itu 4.000 kalau di sini, totalnya berapa. Terus baris kedua beli fur apa aja, harganya berapa kilo, totalnya di sini. Beli jagung, terus beli sayuran limbah sayuran itu yang di pasar itu ya, atau sayuran segar, catat aja nggak apa-apa. Misal harganya 2.000 ya tulis 2.000. Kuantiti bisa dikosongin nggak apa-apa kalau untuk sayuran. Totalnya berapa. Terus kalau misal di tanggal 1 itu kita beli vitamin buat TOC, misal ada Vitacik atau dan lain-lain sebagainya, atau tempat minuman, tempat makan dan sebagainya. Nanti dicatat ini semua, di total berapa, baru nih ketemu nanti tanggal 1 Mei pengeluaran berapa, terus dan seterusnya. Terus dari tanggal 1 stoknya berapa kilo, terus habis di tanggal berapa, misal tanggal 20 beli lagi ya tulis tanggal 20 dadak berapa, ini berapa, total berapa. Jadi nanti 1 bulannya ketemu hasilnya. Dalam 1 bulan nanti kita udah membeli pakan apa aja gitu. Keperluan ayam termasuk ya, bukan cuma pakan doang ya, keperluan ayam, vitamin lah, keperluan apapun segala macam dicatat di sini. Jadi kita tahu 1 bulan itu pengeluaran untuk ayam, keperluan ayam itu berapa. Jadi kita bisa menghitung gitu loh. Nih, sebenarnya ini buat data sih ya, buat data pembelian harian ya, biar kita tahu seberapa banyak yang kita beli, seberapa besar biaya yang kita keluarkan untuk pakan ayam dan keperluan ayam sehari-hari. Oke ya.
Lanjut ngopi dulu biar nggak gagal fokus. Kemudian yang ketiga, ini 1, ini 2, dan ini 3. Ini adalah data pakan ayam atau jadwal pakan ayam dari umur 0 sampai 12 minggu atau 3 bulan masa pembesaran. Jadi sini nih, untuk masa broodingnya dari umur 0 sampai 1, ini pakan per ekor ya, biar lebih gampangnya. Jadinya ini per ekor. Jadi pagi untuk saya pribadi ya, peternakan saya pribadi khususnya di BSL Berkah Sawung Lancar itu menggunakan sistem pakan seperti ini. Jadi umur 0 sampai 1 minggu itu di pagi hari 2 gram, siang hari 2 gram, sore hari 2 gram. Jadi total per hari itu 6 gram untuk satu ekor. Kalau di total 7 hari dikali 6 sama dengan 42 gram total 1 minggu. Jadi untuk satu ekor ayam membutuhkan 42 gram dalam 1 minggu. Itu akumulasi 1 ekor. Tergantung teman-teman punya berapa ekor, tinggal dikalikan. Kalau misalnya punya DOC 100 ekor, berarti 2 gram dikali 100 ekor. Jadi sekitar berapa ya? Ya 2 onan lah gitu. Untuk pagi, siang, sore. Kenapa saya kasih pagi, siang, sore? Itu karena di umur 0 sampai 1 bulan itu benar masa brooding yang krusial, yang benar-benar menentukan untuk di umur 2 sampai 3 bulan nanti. Jadi itu pagi itu sekitar jam 7 lah ya. Siangnya itu jam 12 atau jam 1, sore itu antara jam 5 mau ke maghrib. Itu biasa saya lakukan kayak gitu. Kalau untuk DOC khususnya sebenarnya nggak ada patokan sih ya, nggak ada patokan paginya jam berapa harus jam sekian, siang harus jam sekian, sore harus jam sekian, enggak sih. Yang penting pagi, siang, sore gitu aja dibagi. Jadi total sehari itu 6 gram untuk satu ekor usia 0 sampai 1 minggu. Kemudian untuk usia 1 sampai 2 minggu itu satu harinya 10 gram untuk satu ekor. Jadi 10 gram itu dibagi 3. Terserah mau dibagi 4, mau dibagi 2 kali, mau dibagi 5 kali, monggo. Kalau mau melebihi 10 gram ya itu lebih baik. Cuma nanti kosnya akan lebih gede, itu pasti. Nah, untuk 2 sampai 3 minggu itu total satu hari itu 15 gram untuk satu ekor loh ya, satu ekor DOC. 3 sampai 4 minggu itu 20 gram untuk satu ekor DOC apa saja, boiler, petelur, ayam Jawa, Bangkok apa segala macam. Itu untuk satu ekor. Ini data menurut BSL ya. Kalau yang lain punya data yang lebih baik dari ini ya, silakan di-share, silakan komen-komen atau langsung ke WhatsApp. Nomornya BSL itu malah jauh lebih baik. Semakin banyak teman itu pasti akan semakin banyak rezeki. Amin ya robbal alamin. Itu untuk masa boarding. Jadi ketemunya kalau mengikuti total harian ini nanti 1 bulan itu ketemunya 987 gram dalam 1 bulan untuk satu ekor DOC. Kalau misalnya punya 100 ekor ya tinggal dikali 900 gram dikali 100 ekor kayak gitu. Ketemunya berapa kilo dalam 1 bulan ya. Kenapa saya
kasih total harian satu ekornya 6 gram, 10 gram, 15 gram, 20 gram. Itu saya membaca ini tuh dari ini ya, apa ya, kalau bahasa Jawane apa, ayam lambung ayam itu apa namanya, telih ya. Saya melihat telihnya, dari telih ayam dari 0 sampai 1 minggu itu kan telihnya kan ya seginilah. Nah, nggak lebih banyak ini. Soalnya pas waktu aku kasih lebih dari ini, itu nanti hasilnya akan lebih. Jadi nggak dimakan, terus dikoreh-koreh, akhirnya mubazir. Nah, giliran aku pakai gram-graman ini, totalan ini, itu setiap kali misalnya pagi aku kasih 2 gram untuk 1 ekor, siangnya itu udah habis, jadi siang udah lanjut, jadi sampai sore itu nggak mubazir, dan telihnya ayam itu terisi terus gitu. Jadi saya belajar dari situ, dari telih ayam itu, mengukur telih ayam itu. Ya belajar dari YouTube juga sih ya. Dari YouTube kembali ke YouTube, dari ayam kembali ke ayam. Kemudian kita masuk ke masa pembesaran dari umur 2 bulan sampai ke 3 bulan. Di peternakan BSL masih menggunakan 3 cara ini, pakannya 3 pakan, pagi, siang, sore. Jadi semakin ayamnya besar, total hariannya juga akan semakin besar. Jadi sekali lagi saya melihat telih ayam atau kapasitas ayam dalam memakan itu berapa kenyang gitu. Jadi dari 4 sampai 5 minggu itu ketemu 8 gram itu saya benar-benar mengamati ayam lah ya. Jadi kita timbang sampai benar-benar 8 gram itu habis ya, sisa sedikit buat ngemil dari pagi sampai siang. Nanti sisa sedikit buat ngemil dari siang sampai sore. Nah, dari sore itu malamnya kadang saya nggak kasih makan ya, karena kandangnya itu nggak ada lampunya ya. Bebas kalau kandang-kandang panjenengan itu ada lampunya, itu bisa dikasih makan malam, kasih makan, nanti bangun pagi kasih makan, nanti subuh kasih makan, itu nggak apa-apa. Cuma nanti kalau tidak mengikuti ini nanti akan tambah pakan itu pasti. Tapi kalau misalnya 25 gram itu dibagi 5 misal, 25 gram dibagi 4 misal, itu ketemunya masih aman. Tapi kalau misalnya 8 gram itu kali 5, siang 8, sore 8, malam jam 9 8, jam 2 8, nanti subuh 8, itu nanti pasti akan membengkak. Itu untuk kalau perhitungan saya. Kalau misalnya jenengan punya banyak pakan dan pakan itu gratis atau bikin sendiri atau produksi sendiri, yaitu malah lebih bagus. Itu ilmunya harus di sharing ke BSL. Oke ya. Sekali lagi, ini data ini saya buat menurut saya pribadi ya, untuk peternakan saya pribadi menggunakan data ini. Saya belajar dari YouTube, terus mengamati ayam lewat telih itu apa ya, lambung apa ya yang ada di bawah leher itu loh, yang jendol itu loh. Itu kalau di sini disebut telih. Jadi gitu. Jadi kalau kalian punya data pribadi atau datanya lebih gampang atau lebih baik lagi, bisa di-share di WhatsApp, nanti kita sharing. Jadi di sini sifatnya belajar bareng, dan saya bukan lagi mengajarkan, tapi ini saya berbagi cerita soal manajemen pakan yang saya kerjakan setiap harinya.
Jadi sampai usia 2-3 bulan, 2-3 bulan itu totalnya 42.770 gram. Itu totalnya. Nanti bisa dibagi menjadi berapa kilo, totalnya ketemu berapa kilo gitu. Dalam 2-3 bulan. Itu yang saya kerjakan setiap hari. Ya kadang sih ya saya nggak terlalu konsekuen ya. Kalau misalnya pas lagi ada acara mendadak, saya nggak sempet nimbang-nimbang, itu ya asal brak-bruk. Cuman saya punya kayak semacam apa ya, cup itu, cup yang kayak pop es itu, cup pop es cuman yang kecil, yang 10 oz itu loh. Saya timbang 10 oz itu berapa, 10 oz penuh itu berapa. Nah nanti ketemunya berapa. Jadi kita tidak selalunya akan menimbang. Jadi cukup 2 cup itu udah, cukup 2 cup itu udah, cukup 1 cup itu udah. Nah jadi kayak gitu, lebih gampangnya itu. Terus untuk jenis pakan, biasanya kalau di orang-orang ya, kalau peternak ya, untuk mengejar bobot atau untuk mengejar kualitas ayam itu dari umur 0 sampai 4 minggu atau 1 bulan itu full pakan pur ya, biasanya kayak gitu. Tapi kalau untuk saya pribadi, karena sedikit kendala soal modal juga, terus ya ngirit juga, lebih penting ke ngirit sih ya kalau saya ya. Jadi nggak terlalu memikirkan sama seperti kayak peternak yang lain gitu, misalnya harus 1 bulan tuh full, harus kayak gitu. Jadi saya nggak ngikutin full dalam 1 bulan ya. Kalau saya pribadi dari 0 sampai 1 minggu itu full pur ya, dari 0 sampai 1 minggu. 1 minggu sampai 2 bulan full pur juga. Jadi 0 sampai 2 minggu itu full pur. Nah masuk ke usia 2 minggu sampai 3 minggu biasanya aku campur pakai nasi sisa atau nasi lebih atau nasi king ya, nasi yang sudah adem lah, sudah nggak dimakan lah, gitulah ya, sisa-sisanya itulah ya. Jadi totalnya sama. Misalnya nasinya berapa, furnya berapa, nanti totalnya sekian. Misal furnya 50%, nasinya 50%, kayak gitulah, intinya kayak gitulah. Pokoknya total 15 gram nasi plus fur kayak gitu ya. Terus 3-4 minggu itu saya sudah melatih DOC itu menggunakan fur, dedak halus, sama nasi sisa yang bukan nasi basi loh ya, nasi sisa yang sudah nggak dimakan, bukan kita makan nggak habis nanti makannya dikasih ke DOC, itu tidak. Jadi nasi yang sudah tidak dimakan gitu loh, tapi masih layak kayak gitu. Sama, totalnya sama 20 gram. Jadi saya biasanya pakai 50% itu fur, 30% nya itu nasi, 20% nya itu dedak halus. Oke, paham ya? Oke, bisa di screenshot dulu. 1 2 3 jebret. Screenshot dulu datanya. 1 2 3 jebret. Screenshot dulu data stok ayamnya. 1 2 3 jebret. Nah, itulah manajemen pakan yang saya kerjakan setiap harinya menggunakan data ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Atau misal ada cara lain bisa di sharing-sharing. Setelah saya lakukan beberapa cara-cara lain, menurut saya inilah cara yang paling gampang menurut saya. Tapi kalau ada yang lebih gampang lagi dan lebih ngirit lagi, wah itu jos. Jangan lupa sharing ke BSL, WhatsApp langsung. Oke, terima kasih. Salam dari Purwokerto.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.